Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya ingin menjelaskan tentang DNA jiwa. Jadi sesungguhnya ini adalah sebuah analogi. Jadi jika teman-teman mengingat sel yang pernah saya tayangkan, di dalam sel itu ada yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Dan di mana letak DNA? DNA itu berada di dalam inti sel. Makanya DNA itu disebut deoksiribonukleoasid. Deoksiribo itu adalah gugusan gula. Asid itu adalah asam. Ini adalah asam fosfat. Asam fosfat itu asam yang dibentuk oleh H+ dan unsur fosfat. Kalau di sistem periodik itu dilambangkan dengan P. Oke, sekarang kembali kepada DNA ini. DNA itu berbeda dengan RNA. Nanti akan saya jelaskan tentang RNA, tapi awal ini saya jelaskan tentang DNA dulu. DNA itu terdiri dari dua pita atau dua pita yang membentuk spiral. Nah, pita ini disebut helix. Perhatikan gambar yang sebelah kiri itu ada dua helix. Dua helix ini saling berpilin, karena helix ini artinya ya berpilin, itu spiral. Dan di antara dua pita itu ada pita-pita yang berwarna-warna itu yang menghubungkan itu disebut dengan basa nitrogen. Jadi sekarang kita kembali ke helix. Helix itu terdiri dari gula dan asam, yaitu yang disebut dengan deoksiribosa plus asid plus asam itu. Jadi pita itu terdiri dari gula dan asam. Sementara di antara keduanya itu ada basa nitrogen. Lah basa nitrogen ini terdiri dari adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, lalu apa ini hubungannya dengan jiwa itu? Oke, kembali kepada DNA. DNA itu menurunkan sifat-sifat manusia dalam bentuk sifat fisik maupun psikologi. Itu akan diturunkan. Oke, lanjut kepada DNA ini. Oke, sekarang kita lanjut ke DNA itu ya. DNA itu deoksiribonukleoasid. Makanya disebut dengan DNA. Nah, DNA itu tersusun dari nukleotida yang berulang-ulang. Jadi satu nukleotida tapi diulang-ulang. Akhirnya disebut dengan rantai DNA. Nah, satu nukleotida itu tersusun dari satu gula, satu asam, satu basa nitrogen. Nah, oke. Gulanya ini apa? Gulanya itu adalah gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa itu adalah gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya. Makanya disebut dengan deoksiribosa. Sementara asamnya itu adalah asam fosfat. Asam yang berhubungan dengan unsur P. Bagaimana dengan
basa nitrogennya, satu basa nitrogen itu terdiri dari adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Jadi satu basa nitrogen itu terdiri dari adenin, timin, guanin, sitosin. Basa nitrogen ini akan menghubungkan dua pita atau dua helix. Oke, dilihat gambarnya pada kiri bawah itu satu nukleotida itu terdiri dari dua helix yang berpilin, yang di antaranya yang menghubungkan dua helix ini adalah basa nitrogen yang terdiri dari adenin yang berikatan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Oke, sekarang kita lanjutkan ke gambar ketiga. Ini ada dua pita atau dua helix. Jadi di antara dua pita itu dihubungkan dengan kode-kode. Jadi perhatikan, adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Untuk pola ini itu nggak mesti harus setelah adenin, guanin, terus timin, enggak. Ini pengkodean ini sesuai dengan sifat. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ketika ada timin, maka secara otomatis nanti akan dipasangkan dengan adenin. Ketika ada guanin akan dipasangkan dengan sitosin. Demikian juga sebaliknya, ketika ada sitosin otomatis akan dipasangkan dengan guanin. Ketika ada guanin akan selalu dipasangkan dengan sitosin. Nah, tiga pengkodean ini, adenin, timin, guanin, sitosin, timin, adenin, yang saya gambarkan di atas itu disebut satu kodon. Ada tiga pengkodean disebut satu kodon. Nah, tiga kodon inilah yang disebut dengan gen itu tadi. Kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Jadi itu ketika pita itu, helix itu saya luruskan tapi tidak berpilin, jadi digambarkan seperti itu. Ada di satu kodon itu ya, ada adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin. Terus di sebelahnya ada timin, adenin, guanin, sitosin. Sebelahnya lagi ada sitosin, guanin, dan timin, adenin. Nah, ada tiga kelompok pengkodean ini atau yang disebut dengan satu kodon ini, inilah yang disebut dengan asam amino. Nah, asam amino itu adalah substansinya dari protein. Makanya disebutkan oleh salah satu biologiawan itu yang bernama Lazarus Palansani, itu menyebutkan adalah asam amino itu merupakan substansi dasar kehidupan. Oke, mungkin ini dulu yang saya jelaskan dan akan saya lanjutkan di bagian kedua. Apa hubungannya DNA dengan jiwa itu tadi? Jadi sesungguhnya kita berbicara DNA adalah berbicara pengkodean untuk membentuk sebuah asam amino yang akan membentuk protein ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama dengan saya Anang Subali, arsitek dalam lingkup sains aljabar.